Tapi tak banyak yang seperti Sadio Mane. Make it 4 out of 5. Mane. Mane. Senegal are African champions. Bukan hanya tentang permainan dan karirnya yang brilian. Sadio Mane adalah wujud dari impian yang melawan setiap kemustahilan. Sadio Mane is the man. Bocah miskin dari pedalaman Bambali yang membawa pulang kesuksesannya ke tempat di mana dia berasal. Membangun desa miskinnya menjadi kota, mendirikan banyak sekolah, rumah sakit, sampai memberikan uang bulanan untuk warga miskin hingga ke pelosok Senegal. Sadio Mane bukan hanya sekedar superstar sepak bola yang nyaris memenangkan segalanya di Eropa. Sadio Mane delivers. Bukan hanya sekedar pencetak gol produktif yang membawa klub dan negaranya hingga ke level tertinggi. Sadio Mane to Senegal. Mane adalah pesepak bola yang memenangkan respek, baik dari fans klub yang dibelanya ataupun yang menjadi lawannya. Lantas, seperti apa sebenarnya jatuh bangun perjalanan Sadio Mane yang melarikan diri dari rumah dengan bermodalkan sepatu tua usang hingga menjadi pemain kelas dunia yang menginspirasi banyak orang? Simak kisahnya. Salah releasing Sadio Mane, who's racing clean through. Mane's got away from Van Aanholt. Van Aanholt trying to bring it down around the keeper. Sadio Mane continues his impressive goal-scoring record. Mane! And that is a goal that is as beautiful in its crafting as it was in its finishing from Sadio Mane. Mane are absolutely cruising. Mane. Pushing forwards, a chance for Senegal. It's in the back of the net. He's done it again. Sadio Mane is the man. And Senegal still got it. Still got it. What a strike by Sadio Mane. Sadio Mane are brilliant, absolutely brilliant, and Sadio Mane scored two. Oh, it's a Mane looking on the chest. Yeah! Sadio Mane opens the scoring for Liverpool. Mane! And on to Sadio Mane. Can they wrap it up now? Mane goes to a goal, and he does wrap it up now for Liverpool. And up to Sadio Mane, lovely touch, decent second as well. Sadio Mane repeats his feat. Desa Bambali terletak di salah satu lekukan besar Sungai Casamance di barat daya Senegal. Bagi Sadio Mane, desa ini adalah rumah. Bukan hanya karena jalanannya dipenuhi poster yang menyebutnya anak Bambali kebanggaan bangsa, tetapi karena desa itu membuat Mane berani bermimpi. Mimpi untuk keluar dari kemiskinan, mimpi untuk mengubah kehidupan yang bisa ia raih dengan bola di kakinya. Dan dari jalanan Bambali yang kering dan berdebu, Mane percaya bahwa memilih sepak bola akan membawa keajaiban bagi desanya. Pada tanggal 10 April 1992, Mane lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga Muslim yang taat. Namun karena kemiskinan, saat kecil dia tak pernah bersekolah. Jangankan sekolah, untuk makan dengan layak saja keluarganya tak bisa. Ya, bagi banyak orang, sekolah bukanlah prioritas jika perut lebih sering kelaparan.
Orang tua saya tidak pernah punya uang untuk mengirim saya ke sekolah. Jadi saya selalu bermain sepak bola dengan teman-teman saya. Mane mengingat ia mulai bermain bola sejak usianya 2 atau 3 tahun. Bolanya bisa apa saja, termasuk jeruk bali yang berukuran cukup besar. Dia sedang bermain di lapangan ketika dia diberi kabar oleh sepupunya, dan dia pikir itu hanya lelucon. Saat itu kami akan bermain di lapangan. Lalu sepupu saya mendekati saya dan berkata, "Sadio, ayahmu meninggal." Saya menjawab, "Oh, benarkah?" Dia pasti bercanda. Setelah beberapa saat, dia baru percaya. Ayahnya memang telah sakit selama berminggu-minggu. Penyakitnya juga memburuk karena di desa itu tak ada rumah sakit. Dan jaraknya cukup jauh jika harus membawanya ke rumah sakit di desa lain. Jadi mereka hanya mengobatinya dengan obat tradisional. Kematian ayahnya sangat banyak mempengaruhinya. Mane kecil harus berpikir bagaimana ia membantu ibunya agar keluarga mereka bisa tetap makan. Saat beranjak remaja, dia sempat bersekolah, dibantu paman dan bibinya. Tetapi Mane lebih sering bolos untuk bermain bola, dan dia tak berpikir untuk menyelesaikan sekolahnya. Pilihan Mane mungkin ditentang sebagian besar orang tua. Tetapi uniknya, di Bambali saat ini, banyak anak yang terlambat datang ke sekolah untuk bermain bola. Dengan alasan, mereka bercita-cita menjadi Sadio Mane berikutnya. Di bawah bimbingan pamannya, setiap pulang sekolah, Mane harus bekerja di ladang. Lalu setiap malam harus sholat dan belajar mengaji. Pamannya ingin dia menjadi petani, tapi Mane menentangnya. Pamannya mengingat saat dia harus marah untuk meminta Mane membantunya panen di ladang. Sadio berkata, "Kau membuatku lelah, Paman. Saya akan menjadi pemain sepak bola internasional, dan saya akan berhasil sehingga kau tidak bekerja di ladang lagi." Aku membalasnya, "Omong kosong, bagaimana kau akan berhasil? Saya tidak kaya, saya tak punya uang untuk mengirimmu ke pelatihan." Saat itu, saya tak percaya pada impiannya. Bakari Diata, teman Bambalinya, bercerita, dia lebih baik dari semua orang, bahkan untuk yang lebih tua dari dia. Saya ingat dia selalu mengatakan, "Setiap hari saya harus pergi ke lapangan. Saya tak mau jadi petani. Saya akan jadi pesepak bola internasional." Saat usianya 15 tahun, diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarganya, Mane melarikan diri dari rumah, memulai perjalanannya ke Dakar demi kesempatan yang lebih besar sebagai pesepak bola. Saat matahari terbenam, saya bersembunyi di rerumputan tinggi di depan rumah saya, dan keesokan paginya saya menyikat gigi dan bahkan tidak mandi. Saya pergi tanpa memberitahu siapapun selain sahabat saya. Saya berjalan jauh untuk bertemu dengan seorang teman yang meminjamkan saya sejumlah uang sehingga saya bisa naik bus ke Dakar. Mengingat Mane yang kabur itu, pamannya tertawa. Dia melarikan diri dari Bambali tanpa memberitahu siapapun, berjalan sangat jauh dan kemudian naik bus ke Dakar. Ibunya sangat khawatir dan keluarganya sama sekali tidak bahagia. Kami tahu dia ada di Dakar. Setelah 2 bulan, kami pergi ke Dakar dan membawanya pulang. Kami pikir sangat sulit untuk menjadi pesepak bola. Dan bagaimana bisa seseorang dari Bambali menjadi pesepak bola? 6 atau 7 bulan setelah itu, Sadio duduk dan berkata kepada kami, "Saya ingin menjadi pesepak bola. Saya percaya saya bisa menjadi bintang. Saya ingin menunjukkan kepada kalian
bahwa saya bisa melakukannya. Sejak saat itu, keluarga Mane percaya bahwa mereka tidak bisa lagi menghalangi jalannya. Mereka setidaknya akan memberinya kesempatan untuk mencobanya. Mane melanjutkan impiannya dan tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Di Dakar, ada beberapa akademi sepak bola yang menonjol, seperti Sacré-Cœur, Diambars, dan Generation Foot. Sacré-Cœur memiliki kemitraan dengan Lyon, sementara Generation Foot bermitra dengan FC Metz. Bocah-bocah yang bergabung di akademi itu bukan hanya dari Dakar, tapi dari seluruh Senegal, Gambia, dan Guinea-Bissau. Namun hanya 2-3 anak setiap tahun yang berkesempatan untuk pergi ke klub-klub di Prancis. Sisanya harus pulang kampung. Dan di tahun 2009, setelah 2 tahun bermain untuk turnamen lokal, Generation Foot, salah satu akademi terbaik Senegal, mengundangnya untuk mengikuti audisi. Ratusan anak tampak antusias hari itu, walaupun kesempatan lolos sangat kecil. Mereka tentu bermimpi bisa terbang ke Eropa. Begitu juga Mane, yang datang dengan sepatu tua robek dan celana pendek yang sama sekali tak cocok untuk sepak bola. Ada 200 atau 300 anak muda yang mengantri untuk mendapatkan kesempatan itu. Mulai terasa buruk bagi saya karena ketika saya tampil, saya ditertawakan. Saya tidak terlihat seperti pesepak bola. Saya mengenakan celana yang tidak terlihat seperti celana pendek sepak bola. Dan sepatu bola saya benar-benar robek di bagian samping. Padahal telah saya perbaiki dengan kawat sebaik mungkin. Mereka mengawasi audisi saya, melihat dengan ekspresi wajah yang aneh. Saya mengerti, tetapi saya tidak punya pilihan. Mane mengingat lagi petualangannya itu. Seseorang lelaki tua bertanya kepada saya, "Apakah kau di sini untuk audisi?" Saya bilang, "Ya." Dia bertanya lagi, "Dengan sepatu bot itu? Lihatlah bagaimana kau bisa bermain di dalamnya. Sepatumu buruk, sangat buruk, robek dan tua." Lalu dia berkata, "Dan dengan celana pendek itu, kau bahkan tidak memiliki celana pendek sepak bola yang layak." Saya katakan padanya bahwa apa yang saya pakai adalah benda terbagus yang saya punya. Lelaki tua itu adalah salah satu scout Generation Foot. Dan saat dia melihat Mane menunjukkan kemampuannya, dia langsung memilihnya. Abdou Diatta, yang juga scouting Generation Foot, kala itu mengenang, "Sejujurnya aku tak mengira dia ingin bergabung. Dia sangat pemalu waktu itu." Tapi pelatih mereka, Jules Boker, menyatakan bakat bocah itu adalah bakat kelas dunia, dan mereka harus merekrutnya. Mane pun mulai merasakan perjuangan menjadi pesepak bola internasional. Meski dia masih pulang ke Bambali untuk bekerja di sawah dan ladang kacang setiap kali musim panas datang. Generation Foot sendiri adalah akademi yang didirikan Madi Touré tak lama setelah ia pensiun karena cedera. Kegagalan karirnya membuat Touré ingin membawa bakat-bakat Afrika ke Eropa. Selain Mane, akademi itu juga menghasilkan beberapa pemain seperti Diafra Sakho, Ismail Assar, dan Papis Cissé. Untuk sokongan finansial, Generation Foot bekerja sama dengan FC Metz, klub yang sekarang bermain di Liga 2 Prancis. Kerjasama itu berjalan lancar hingga hari ini. Generation Foot punya produk, dan Metz punya uang. Mane pun akhirnya berhasil melangkahkan kakinya ke Eropa. Di akhir tahun 2009, dia tiba di Metz. Saat itu musim dingin sedang menyelimuti Eropa. Selain harus menyesuaikan diri dengan udara dingin yang begitu menyiksanya, Mane ternyata juga menyembunyikan cedera yang cukup parah. Tapi dia tak berani melaporkannya
karena dia takut perpindahannya ke Mets batal. Oliver Perrin, pelatihnya di Mets, berkata, "Saya butuh 2,5 bulan untuk menyadarinya, karena dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengalami cedera pangkal paha yang mengerikan. Kami mengoperasinya, dan segalanya menjadi lebih baik setelah itu." Di Mets, meski hanya mencetak 1 gol dalam 19 pertandingan, Mane adalah fenomena. Semua orang senang padanya, terutama rekan setimnya karena merasa sangat terbantu. Taktik timnya adalah berikan Sadio Mane bola dan lihat bagaimana dia akan mengacaukan tim lawan. Gaëtan Busman, salah satu rekannya di sana, bercerita pada 442. "Perrin memberitahu kami bahwa seorang fenomena akan datang ke Mets. Tetapi kami tidak menyangka dia sebagus itu. Dia agak pendiam. Tapi saya ingat betapa bahagianya Sadio selalu. Sepertinya dia tidak pernah merasakan tekanan. Mane begitu bahagia bisa ke Eropa. Dia bahkan lupa dia tak punya sweater untuk musim dingin di sana." Dan dalam laman Sport Bible, ada cerita unik yang datang dari seorang reporter yang pertama kali mengabadikan fotonya. Reporter itu bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Mane di Mets. "Saya melihat seorang pemain lucu di tim. Dia membungkuk hormat dengan seperti style orang Jepang kepada siapapun yang ditemuinya. Dia berkata kepada saya, dia baru saja ditemukan pencari bakat Mets di pedalaman Senegal. Dan dia sangat mensyukuri kesempatan itu. Dia lalu melihat saya memegang kamera dan meminta saya memotretnya. Dia ingin mengirimkan foto itu untuk ibunya. Saya lalu meminta emailnya. Dia menggeleng dan memberikan saya alamat klub Mets. Dia kemudian bertanya, 'Foto ini gratis kan?' Pada ajang Olimpiade 2012, Ralf Rangnick dan Gerard Houllier yang saat itu menjadi direktur teknis dan head of sports RB Salzburg mengawasi Sadio Mane yang tampil impresif untuk Senegal. Mereka bersepakat untuk mendatangkannya ke Red Bull Arena. Rangnick mengamatinya lagi. Dia langsung datang ke Prancis untuk menonton Mane bermain melawan Tours di ajang French League Cup di awal musim 2012-2013. Setelah berbicara dengan Presiden Mets, dia menelpon pemilik Salzburg dan berkata, "Beli pemain ini." Fans sepak bola di Austria kemudian menjadi saksi bagaimana salah seorang pemain hebat pernah bermain di sana. Di Austria, jarang ada pemain yang begitu cepat